Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Selanjutnya yaitu interfase, merupakan proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan, dan proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Profase, pada tahap ini, di dalam nukleus benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan, yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik, yang terikat pada sentrometer atau kepala kromosom. Metafase, pada tahap ini, masing-masing kinektokor pada sentrometer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan jelas. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentrometer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Itu merupakan tahap mitosis. Saya akan menjelaskan proses tahapan pada meiosis. Wah, proses apa saja tuh? Prosesnya, pembelahan meiosis sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Profase 1. Ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut fase leptoten. Kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatin. Yang kemudian fase zigoten. Dimulai pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut juga dengan sinapsis. Berikutnya di fase pakiten, ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten, ada yang namanya di fase diploten. Di fase ini terjadi pindah silang pada kiasma. Berikutnya fase diakinesis, merupakan membran inti yang menghilang. Tahapan pada metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Kromosom tersusun di atas lempeng metafase, dan serat spindel menempel pada 2 sentrometer di masing-masing kromosom homolog. Kemudian anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong dan akan terjadi reduksi kromosom. Setelah anafase 1, berikutnya yaitu telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Setelah itu ada meiosis 2, profase 2. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentrometer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Setelah metafase 2, kemudian anafase 2. Terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi